rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari benar, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Baik, jamaah yang di rumah, di studio juga sudah hadir nih. Jamaah yang datang langsung. Iya. Kita pengen tanya dari mana ya? Iya. Dari mana ini ibu semua? Cikupa. Masjid Al-Hidayah, Cikupa, Tangerang. Iya, Oke. Masya Allah. Jadi ingat, rumah teman Zahra ada yang di Tangerang nih. Dia itu anaknya aktif banget Mas Bedu. Anaknya aktif. Mm-mm. Umur berapa tahun anaknya? Bukan anaknya, maksudnya dia itu dari zaman masih kuliah dulu tuh Zahra tau banget dia aktif di organisasi. Oh. Terus aktif banget di setiap ada acara-acara, setiap kegiatan. Hobinya tuh memang keluar rumah gitu, gaul. Aktivis lah ya. Aktivis. Oh. Nah, rumahnya di situ di Tangerang. Tangerang. Iya. Tapi dia udah menikah? Udah. Nah, ini dia nih yang dia bikin bingung Mas Bedu. Kenapa? Dia nanya ke Zahra, harus gimana ya gue? Harus ngikutin suami gue yang rumahan? Apa gue bisa tetap aktif sebagai istri yang gaul? Gimana Mas Bedu? Iya, kalau Mas Bedu mah tergantung suaminya ya. Kalau suaminya ridho, istrinya aktif di luar rumah, ya nggak apa-apa. Selama kegiatan istrinya tuh positif. Oke. Gitu. Kalau Mas Bedu mah istri di rumah juga sering keluar rumah. Iya, sering keluar ya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bertiga, Gus? Iya, Kemana? nggak tahu, lagi di kandang. Bedu damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu damang. Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi cerita naon? Tentang Tangerang tadi. Iya, teman Zahra mah. Jadi dia tuh memang dari zaman kuliah dulu aktif banget, gaul banget. Nah, kebawa lah sampai udah nikah. Cuman suaminya tuh di rumah. Jadi kalau pulang kerja suaminya benar-benar di rumah, nggak pernah keluar rumah. Suaminya rumahan banget. Jadi dia bingung nih mau ngikutin suaminya apa dia harus tetap aktif gitu. Gimana, mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Istrinya gaul di luar rumah, suaminya Rumahan. Rumahan. Bagaimana menurut pendapat Islam? Bolehkah seorang perempuan bergaul di luar sementara suaminya rumahan? Tergantung sikon, tergantung kebutuhan. Tiap individu, tiap keluarga, tiap rumah tangga punya aturan sendiri. Namun bagaimana Islam mengatur kehidupan rumah tangga? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Al-Ahzab ayat 33. Saudara kalian para perempuan tinggal di rumah kalian. Kalau kalian berdandan keluar rumah jangan tabaruj. Tabaruj itu berlebihan. Seperti orang zaman jahiliyah dulu. Kita lihat dalam Al-Ahzab 33. Apa sih yang dimaksud dalam ayat ini? Yang pertama para ulama mengatakan, kita kaum perempuan itu lebih baik tinggal di rumah kita. Namun dengan tabaruj tadi, seandainya ada kebutuhan kita keluar rumah, tidak dilarang, diperbolehkan. Syaratnya jangan tabaruj. Tabaruj itu berlebihan. Kan perempuan itu sukanya dandan, betul Bu? Iya. Bersolek. Bolehkah berdandan, bersolek kata Bedu? Boleh, tapi jangan tabaruj. Tabaruj itu berlebihan. Merah
koneng hejo. Alis segede jempol, bibir berem kayak habis makan orok. Pipi bedak sampai 2 cm, istilah kasarnya. Memang innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan yang indah-indah. Bagaimana kita berdandan sekedarnya biar nggak terlalu mengkilat pipi kita, bedakinlah sedikit. Kalau emang alisnya nggak ada, pakailah sedikit, jangan pakai diukir, dicabutin, itu haram hukumnya. Misalnya biar nggak pucat-pucat amat, bolehlah sedikit seulas aja, itu silahkan. Yang salah, kata Allah dalam ayat ini, tabaruz, berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, Al-A'raf 31. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Rasul pun mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Kita perempuan boleh keluar rumah. Kenapa dikatakan oleh Allah tabaruz? Dulu di zaman jahiliyah, mereka tidak tahu agama, tidak punya ilmu pengetahuan. Sementara sekarang, kita sudah ada agama yang dibawakan oleh Rasulullah kita, menyampaikan kepada kita, punya ilmunya. Makanya dipakai tuh yang namanya agama, dipakai yang namanya ilmu. Dibilang jangan tabaruz ngaji, Masya Allah, alis sampai diukir, dipola, haram hukumnya. Jangan tabaruz. Kita boleh keluar rumah, tapi yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini adalah tabaruz. Sekarang, seandainya kita perempuan, memang pekerjaan kita mengharuskan kita keluar rumah, dalam Islam tidak dilarang. Rasul pun mengatakan jangan kalian larang kalau istri kalian minta izin untuk sholat di masjid. Artinya perempuan boleh keluar rumah buat keperluan. Yang dilarang apa? Yang dilarang kalau kita keluar rumah hanya untuk ngabisin waktu, bersenang-senang dengan teman-teman dan lain sebagainya, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Itulah yang dilarang dalam agama kita. Kalau kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah, kita bekerja, suami kita maaf rumahan, jangan Anda menilai negatif suami yang rumahan. Salah. Yang namanya suami rumahan bukan berarti rebahan mulu, bukan berarti boboan mulu, bukan. Boleh jadi suami rumahan, misalnya suami buka toko di rumah kita, buka warung di rumah kita, atau suami itu buka bengkel motor. Hari gini tiap rumah punya motor 3, 4, 5. Kan buka bengkel motor, kalau dia hebat jadi seorang mekanik, kan laku banget. Lebih banyak gajinya daripada orang yang kerja di kantor. Itu kenyataan. Boleh silahkan kita keluar rumah, tapi punya aturan. Bagaimana aturannya? Di antaranya pakaian. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Al-Ahzab 59. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada istri-istri orang yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Masya Allah. Kalau Anda keluar rumah, kenakan pakaian yang layak, kata Allah dalam ayat ini, yang namanya kudungan, menutup dada kita, menutup tubuh kita. Maaf, jangan marah. Saya nggak pernah nyindir, tapi ngomong apa yang ada. Tersindir, lihat dong Quran. Banyak perempuan-perempuan yang mereka merasa sudah berhijab, tapi nggak sesuai aturan agama. Ibu lihat, ada orang pakai kudungan cuma sampai leher doang, bajunya di sini, kudungannya ke dalamin. Itu belum sesuai aturan agama, kata Quran nggak cocok. Kenapa? Apa sih fungsi pakaian? Ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair. Al-A'raf 26. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Apa fungsi pakaian? Yang pertama, nutup aurat. Yang kedua, perhiasan buat perempuan. Yang ketiga, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Artinya pakaian itu nutup aurat. Ya. Jangan Anda pakai baju kaos mereketeng-teng, kelihatan lekuk-lekuk bentuk tubuh kayak kue lapis. Itu salah. Iya. Tidak sedikit sampai detik ini saya menyaksikan, saya melihat perempuan yang kalau ke warung ngantar anaknya sekolah dan seterusnya,
Make legging. Tahu legging? Tahu, Tahu, Mah. Mah. Mereketeng-teng. Atasnya sakit. Munu la ilaha illallah. Aki-aki aja demen, apalagi kayak lu tuh tukang Aduh. ngeceng begitu tuh. Hati-hati, semua ada aturannya. Kalau kita mengikuti aturan Allah, insya Allah walaupun keluar rumah niat karena Allah dengan pakaian yang layak sesuai aturan agama, insya Allah tidak berdosa. Ya, jangan sampai istri kita jadi dicap sebagai macan ternak. Mama cantik antar anak. Ya, karena mama bilang tadi, mama cantik, udah mah dandannya, Iya. badannya pohai, pakai legging, kaosnya sakit, Antar antar anak. Tukang beca, tukang ojek, Aduh. luak liuk, Itu dia. mengundang maksiat. Iya. Baiklah kalau gitu jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Bu, semangat ya Bu. Semangat. Jadi, kalau kita perempuan memang mungkin, maaf dalam tanda kutip, harus keluar rumah, misalnya suami ekonominya tidak mencukupi, kita muncul dong ke permukaan. Iya, Ma. Bantu. Lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah, lihat Robiah Al-Adawiyah, Siti Aisyah, Asyifa dan seterusnya. Itu perempuan-perempuan hebat yang muncul ke permukaan untuk mendapatkan rezeki buat keluarga, buat orang-orang yang dekat dengan dia. Tuh, boleh. Syaratnya harus izin para suami. Mengizinkankah suami Anda? Kalau dia mengizinkan silahkan, kalau tidak jangan. Cuman maaf, banyak suami nggak tahu diri nih, biar dengar para suami. Nah. Biar ngerti, udah mah nyukupin kagak ekonomi. Aduh. Lu ngasih duit sedikit, Aduh. harga semua naik. Bininya mau kerja nggak boleh mikir mau makan dari mana. Ya Allah. Ini banyak suami yang nggak tahu diri. Itu, Ma. Dia bilang, kan kata Mama Dede juga kalau suami tidak mengizinkan keluar nggak boleh. Kalau lu nyukupin kehidupannya begitu. Ya, karena saya mah alhamdulillah insya Allah mah cukup mah. Kenapa saya diomel? Nengoknya ke situ. Oh iya sini nih Kosong Mas. tuh ada orang. Iya, iya. Jadi begitu suami tahu diri, perut mah nggak bisa entar. Betul Mas. Kalau Anda sebagai suami tidak mencukupi, izinkan istri kalian. Lihat 3.600 tahun yang lampau. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Al-Baqarah 158. Siti Hajar, suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama. Air susunya kering. Perbekalan minum habis. Anaknya haus, dirinya haus, kan tinggal diam tuh perempuan. Lari ke sofa gagal bangkit, lari ke marwah gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Kita mencontoh di Quran yang Allah ajarkan. Tuh, penuhi kebutuhan. Buat makan, bayar listrik, buat sekolah, buat kesehatan, buat pendidikan. Kita yang nyari. Tidak dilarang, boleh. Insya Allah kalau suaminya tidak mengizinkan, kalau dia nggak ngasih duit, saya yakin nggak berdosa. Kecuali kalau suami sudah memenuhi kebutuhan. Iya. Dan yang Anda jangan lupa, nyari duit gak hanya kita kerja di luar, di rumah juga bisa nyari duit. Jualan uduk, jualan nasi goreng, jualan nasi kuning, jualan es mambo, sewain tenda, buka jahitan, buka salon, buka bengkel, bisa jadi duit kok. Jualan online juga. Saya ngomong, bukan hanya ngomong, itu yang saya lakukan semenjak tahun 70. Ih, Di Masya celana- Ternyata penghasilan saya lebih banyak daripada suami yang hanya PNS. Alhamdulillah. Tapi tidak buang waktu, semua dimanfaatkan. Iya benar. Makanya ini ada di atas. Silahkan istri keluar rumah, tapi bukan untuk gaul gitu loh. Ah, ini yang salah. terjadi, Mas. Kalau istri keluar hanya untuk gaul, untuk mejeng suaminya, sungsang semua nyari duit, itu yang salah. Iya. Keluar buat nyari rezeki, keluar buat ngaji, buat beribadah, nambah ilmu, memberikan ilmu, itu yang agama perbolehkan. Kalau seorang perempuan keluar rumah, suami tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat pembawa rahmah, pembawa rezeki, mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf sama suaminya. Tapi suami yang mana? Akmalul mu'minina imanan asarum huluqa wa hiyarukum linisa'ihim.
Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akalnya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian buat istrinya. Kalau suaminya aja nggak pernah cari rezeki, nggak pernah ngasih rezeki, susah diajak untuk silaturahim, susah diajak komunikasi. Bagaimana kita akan menjadi makmum daripada suami yang begitu? Makanya Islam punya aturan yang harus diikuti. Benar-benar suami berikan contoh kepada kita yang sayang dengan istri. Masya Allah, tidak sedikit saya menyaksikan begitu banyak orang yang curhat datang kepada saya. Suaminya cicing wae ngajedog, nggak mau nyari duit. Ya Allah. Giliran makan pengen enak, rokok minta. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, makanya suami yang mana yang harus kita hormati? Bagaimana dia jadi imam buat kita? Dan ini nyata tidak sedikit suami-suami yang numpang hidup dengan istrinya. Duit isinya diambil, diacak-acak lemarinya. Bukan sinetron, tapi sinetron ngambil dari contoh kehidupan nyata. Karena banyak orang yang curhat ke mama, itulah yang mereka alami. Bukan nonton di TV, tapi kenyataan. Kenyataan. Oleh karena itu di sini dari ITV One saya menghimbau, wahai para suami, sadari. Siapa sih Anda? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Taruh diri Anda, tempatkan diri Anda sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, pengayom, pengasuh, pelindung. Itu kata Allah. Maka istrinya fasolihatu qanitatun hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solihah kata Allah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Juga kita para perempuan, kalau seandainya suaminya kerja, kita kan senang punya duit, nyari duit. Kita senang makanan enak, nyari duit buat beli makan. Iya. Kita senang pakaian bagus, nyari duit buat pakaian bagus. Bukan hanya menyalahkan suami, tapi maaf dalam tanda kutip. Seandainya Anda ditakdirkan punya suami kayak begini, banyak berdoa sama Allah, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hanya Allah yang muqallibal qulub. Begitu banyak orang nangis sesenggukan, ditakdirkan punya suami yang seperti ini. Udah mah nggak ngasih duit, udah mah KDRT, jadi kayak numpuk-menumpuk ini, jadi akumulasi. Berat memang. Berat ya. Makanya semuanya kita pakai iman. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma. Ibu-ibu yang ada di studio boleh bertanya sama Mama setelah ini ya. Dan jamaah, pertanyaannya sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita, istri gaul dan juga suami rumahan, akan dijawab Mama sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, ibu-ibu, siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan. Silakan. Iya. Assalamualaikum Di bawah, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari Majlis Taklim Al Hidayah Talaga Cikupa. Mangga. Galau dong, Mah. Ada apa, Dina? Saya mau tanya. Mangga. Kan kita pagi-paginya izin sama suami mau acara ke pengajian. Ya. Ya. Setelah selesai pengajian, kita biasanya diajak makan sama temen. Iya. Kadang pulangnya sore. Gimana tuh, Mah? Hukumnya? Salah taulin. Lu mah Kita kan izinnya bilang sampai mau zuhur, ngaji ya. terus makan-makan. Yang salah Anda. Kalau suami Anda marah, wajar. Jadi kita juga harus benar-benar niat ngaji, izin ngaji, cuman ngaji, pulang ngaji, langsung pulang. Kalau ada jadwal lain, ada teman ngajakin makan, jangan mentang-mentang gratis diajakin makan, lu girang Sore aja. lagi, Pak. Sadar kewajiban kita, izin sama suami nge-WA kayak telepon. Cuman kalau mamah, insya Allah itu tidak akan terjadi karena jadwalnya ketat, langsung ke sini, langsung ke sini. Iya. Itu mah namanya nyala widang. Tahu nggak nyala widang? Nggak tahu, Mah. Melenceng dari awal. Oh, melenceng. Mengambil kesempatan. Karena keluar rumah sekali aja keluar gitu ya. Iya, Pak? itu yang salah. Jadi maaf,
Kalau ngajinya rutin, Lin, misalnya Ya. di kelurahan Senin jam 9, di kecamatan Selasa jam 1, sekali izin suami mengizinkan, tidak usah tiap keluar rumah kita izin. Nganterin anak, itu kan anak bareng-bareng. Iya. Iya. benar. Jadi izin itu ada yang temporer, ada juga yang memang tiap keluar rumah kalau itu tidak biasa kita lakukan. Tapi kalau Anda habis ngaji langsung makan pulang sore, kalau suami ngangkrak marah wajar. Wajar. Ininya nyeleweng. Biasanya kan ke jam segini harus sudah pulang, kok belum pulang? Iya. Jadi yang namanya nyeleweng bukan nyeleweng selingkuh, nyeleweng dari izin yang pertama. Leweng waktu. Leweng dari ya, kepercayaan. Betul. Iya. Oke. Oke. Iya. Sama. Iya. Emang makannya, Waalaikumsalam. makannya makan apa sih Bu? Sampai Enak banget kayaknya. belain? Biasa. Bakso. Wih. Makan bakso sampai Enak. maghrib. Makan Di bakso. Bogor sampai atau dari maghrib. Tangerang. Jangan-jangan yang bikin lama makan bakso bakso beranak kali Bu ya. Nunggu beranak dulu baru dimakan. Habis-habis. Apalagi kalau saya pas pulang suaminya, ya Allah makanan belum ada, anak-anak belum pada makan. Itu kadang jadi Itu pemicu. yang salah. Iya, Ya. bahaya. Karena kita punya hak dan kewajiban. Kalau gitu Mah, kita beralih ke pertanyaan Instagram Boleh. ya. Ini ada Alif R. Firmansyah 5. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ya. Mah gimana hukumnya kalau yang mencari nafkah itu istrinya, sementara suaminya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, kebalik gitu Mah. Dengan alasannya ya karena di PHK. Tapi dia tidak berusaha mencari pekerjaan lain Mah. Syukran. Ini yang salah. Dengan adanya corona kita tahu betapa banyak suami-suami yang di PHK. Perusahaan bangkrut, toko-toko pada tutup. Saya karena ngalamin sendiri. Ya. Toko semua banyak yang tutup. Buka sedikit sambilin Satpol PP. Tutup ya. Ya Allah. Baru segini padahal bukanya belum semua ya, Mas. Iya, Baru sakit sedikit, baru iya. 3 gebyok. 3 gebyok. Itu udah suruh tutup. Suruh tutup. Otomatis kita mikir toko kan boleh ngontrak, Iya. listrik dibayar, SPG dibayar, Operasional udah harus kita jalan. lelang barang-barang kita, dibayarkan mereka. Otomatis suami-suami Anda kita berhentiin, termasuk saya ada berapa puluh yang saya berhentiin gara-gara corona. Nah, suami nggak kerja, istri kerja di luar, boleh, hanya sementara. Sebulan boleh jadi, lu mikir jadi laki, jadi ngojek. Iya. Nge-grab pergi ke pasar, ada emak-emak belanjaan banyak, Bu saya bantuin, lumayan kan dikasih duit, ngenekin ke. Selama ada kemauan, ada jalan. Yang salah mikirin gengsi. Saya kan udah kerja di kantor, masa harus ngojek, masa harus nge-grab? Lihat oleh Anda di Quran, di hadis Nabi, kerjaan tidak ada yang hina selama niatnya karena Allah di jalan yang halal. Bukankah Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei manusia, makanlah semua yang di muka bumi yang halalan thayyiba, bukan nge-grab, bukan jadi kuli, bukan jadi ngojek, bukan. Tapi halalan thayyiba, daripada nyolong. benar. Pekerjaan setan musuh yang nyata. Tidak boleh makan hak orang. Ya. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil. Tuh dilarang oleh Allah. Yang penting halal. Nyari duit di PHK, Anda diemnya sebulan udah maksimal. Anak bini harus makan. Harus bayar sekolah walaupun ngejum. Iya Kan Mah. Bayar. Listrik bayar, mikir jadi suami, jadi salah. Kalau dia diem, anteng nyuci piring, ngepel. Bininya bekerja sekali-kali boleh. Kalau kepanjangan, bini juga bete. Iya, lama-lama tukar itu posisi ya, Pak ya. Iya, lama-lama. Lama-lama suami melahirkan. Tapi ada Itu yang salah. Melahirkan generasi males maksudnya, Iya. Pak. Ada Zara pernah ketemu ya dia malah seneng Mah karena gini, gak apa-apa deh suami gue di rumah jadi ngeringanin beban. Ada yang antar jemput, ada yang kalau Sani mau kemana ada yang nganterin, ada juga yang malah istrinya malah doyan. Istrinya yang salah, artinya nggak ngerti hukum agama. Mana bini yang begitu? Gua tatar. Ayo. Ya nggak boleh sebut Mah namanya nanti. Iyalah, mikir jadi bini juga. Anda bekerja, keluar rumah, tapi suami juga harus bekerja. Karena kewajiban bekerja yang dinafkah kewajiban suami. Kita hanya memenuhi kekurangan, nambahin. Silakan yang mau bertanya Mangga lagi. berdiri. Selain yang Selanjutnya. berdiri. Oke. Silakan berdiri. Iya. Nggak usah maju, Bu. Di situ aja. Ya di Nggak situ apa-apa. aja Ibu.
Assalamualaikum boleh maju. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tayo dari Majelis Al Hidayah Talaga Cikupa. Mangga Tayo. Tayo. Kalau Ma, Ya. ini kan saya punya majelis talim tuh, Ya. ada ibu-ibu yang belum idah, maksain aja ngaji, gimana Ma? Oh, Suaminya meninggal. Ya, Ibu Tayo bilang saya punya jamaah, suaminya meninggal, maksain ngaji, belum habis masa idah. Pengumuman. Idah nggak boleh nikah, nggak boleh melamar, nggak boleh dilamar, nggak boleh pacaran, jangan centil. Itu loh Bu Tayo. Bukan nggak boleh keluar rumah. Saya ambil contoh. walaupun saya. ngaji juga ya Ma. boleh. Sebentar, saya lagi jawab. Saya ambil contoh, saya nggak usah jauh. Suami meninggal, habis dikuburin, saya kasih sambutan. Ada orang ngomong, ih, Mamah Dede masih gitu guru ngaji, kok ngomong di depan umum? Lah kan suami saya komaknya di Pondok Indah seminggu. Ada orang datang ngelawat segala macam, bilang terima kasih dong. Iya. Kita baru 5 minggu itu sudah keluar rumah. Kan idah itu 4 bulan 10 hari Bu Tayo. Ada aja orang ngomong, ih Mamah Dede mah segitu guru ngaji, pakai baju merah, koneng, hejo. Tidak ada dalam Islam pakai baju hidung. Tidak ada diboleh keluar rumah. Kalau kita nggak keluar rumah, siapa yang ngumpanin anak? Yang ngumpanin mertua, ipar sekian banyak, anak yatim ratusan orang tiap bulan kita bayarin. Siapa kalau kita nggak bergerak? Yang tidak boleh Bu Tayo keluar itu mejeng, pacaran, menikah, itu yang dilarang untuk diketahui semuanya. Itu yang dilarang. Ya. Oke? Buat ngaji mah teu nanaon nama ilmu. Makasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia benar, saya suka dengan dia. Ngapain di rumah 4 bulan 10 hari kagak ngaji-ngaji? Iya. Kapan pinternya? Udah laki mati. Justru malah bagus ya Ma daripada di rumah meratapi sedih kehilangan Iya. suami. Itu Bu Tayo. Oke, Tayo. Tayo. Hai Tayo. Kayak Ibu lagu terkenal anak-anak, Bu, banget ya. Bu di Ya. kalangan anak-anak pasti ya Bu ya. Iya. Ada lagunya. Wah, tapi uniknya nih Mas Bedu, ada ibu-ibu Zara waktu itu nanya, "Bu, hobinya apa?" gitu tanya. "Saya mau hobinya tawaf, Neng." "Tawaf, Bu?" "Iya, tawaf di Pasar Tanah Abang, tawaf di mall," gitu katanya mah. Keliling-keliling Itu belanja. tukang bercanda, tapi candanya mempermainkan agama. Ya Allah, hobinya ngider gitu Iya, maksudnya. maaf dalam tanda kutip. Berkali-kali Mama bilang kan sama kamu Zahra. Setan itu masuk di depan, belakang, kanan, kiri. Iya. Yang kanan agama dipermainkan. Tawaf Neng, di mana? Di Tanah Abang, di Senen, di Mangga 2, artinya agama dipermainkan. Ya Allah. Sorry, sadar nggak sadar, kemasukan setan dari arah yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Harus coba tawaf di Ka'bah, itu tawaf di Iya. Dipakai main. pakai Iya mic. dipakai main. Jadi dia ngider hobinya mah. Beli mah kagak, ngider aja udah girang katanya mah. Artinya dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang berugi dia. Nah, uzubillah min zalik. Baiklah, ini pastinya menarik, Ma. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di studio dan juga masih banyak pertanyaan yang ada di Instagram. Masih di tema kita yaitu istri gaul versus suami rumahan. Mama Dede akan menjawab kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, siapa lagi yang mau tanya ke Mama Dede? Langsung berdiri. Iya. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sophia dari Majelis Talim Al Hidayah Cikupa Talaga. Mangga Bu Sophia. Galau mah, Ada apa Bu Sophia? saya mau tanya. Ini kan maaf ya di luar tema. Mangga, Apa? silakan langsung pertanyaan. Asal jangan luar studio, Bu, Ini tak keluar. suami di rumahan. Suami saya di luar kerjanya di luar kota. Saya tahu ya kemana-mana itu harus izin suami ya. Apakah saya harus terus-terusan gitu telepon apa WA izin suami saya kalau mau keluar rumah? Kalau Anda mendengarkan saya berbicara dari awal, sudah sangat jelas saya rasa. Saya katakan yang namanya izin kalau seandainya tidak biasa, tidak rutin. Tapi kalau rutin, misalnya Bu Sophia ngaji di kelurahan hari Senin jam 10,
ngaji di kecamatan Selasa jam 1, nganterin anak, nganterin Anja. cucu, pergi ke pasar belanja, nggak perlu minta izin, sekali izin boleh. Kalau begitu ngabisin pulsa, mending kalau laki kita lagi megang HP. Kalau enggak, repot. Islam itu untuk kemudahan, bukan menyusahkan. Oke, Bu Sophia? Ya, terima Oke. kasih, Ma. Mungkin untuk situasi-situasi khusus saja kali ya, Ma ya. Betul. Yang suami tiba-tiba nggak tahu ini harus ke rumah encing nih sini kan. Ya, Nah, itu sekali-kali. Repot banget kalau begitu mah. Iya. Iya. Kalau yang sifatnya rutin sehari-hari nggak perlu lah. Tidak perlu udah izin sekali cukup. Cukup. Iya. Jadi untuk istri gaul nih mah, Ya. ada yang justru suaminya diminta untuk gini, ayah tuh lihat deh tetangga si Anu, tuh suaminya support, aku juga mau gaul, beliin ini ya, beliin itu ya. Itu bini yang nyusahin. Ini yang tidak boleh. Iya. Liun fik du saatin min saati. Suami punya kewajiban berikan nafkah sesuai kemampuan. Itu nyusahin. Bisa-bisa jadi koruptor, bisa-bisa maling lakinya. Nuntut banyak banget Demi ya mah. cintaku kepadamu. Nauzubillah min dzalik. Kebutuhan istri sudah dipenuhi nih, Ma. Kebetulan istri ya juga aktivis, tapi dia akhirnya karena kebanyakan aktivitas di luar, lupa urusan di rumah di akhirnya. Dosa. Kita harus tahu siapa kita. Istri. Apa kewajiban istri? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Para istri, tinggallah kalian di rumah. Itu Allah yang bilang. Artinya kalau nggak emergensi, jangan keluar. Rumah urusin. Iya, Tapi mah. dia aktif Servis suami. Walaupun aktivis. membantu yayasan ini, Betul. membantu. Tapi kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Mama juga aktivis dari dulu. Iya, iya. Dari tahun 70-an kita kuliah terus rumah tangga. Tapi kita yang ngatur waktu. Jam sekian kita bisa bilang sama anak buah kita, kalian urusin. Saya nggak sempat. Gitu. Rumah tangga urusin dulu. Aktivis juga jangan terlalu capek, tadi jadi aktivis ya. Iya, Iya, jangan dong. karena begini, yang paling pokok kita sebagai istri ngurusin rumah tangga, suami dan anak-anak. Kita punya kemampuan, kita punya kemauan, ada keinginan keluar, silahkan bersosialisasi, tapi beradaptasi dengan waktu yang ada. Jangan sampai di luar diurusin, laki nggak diurusin, anak nggak diurusin. Deodo es asa. Dosa. Ini ada Instagram mah dari hamba Allah. Assalamualaikum, galau nih mah. Waalaikumsalam. Mah suami saya orangnya rumahan banget, bahkan bisa dibilang nih tertutup banget mah. Jarang sekali keluar rumah. Keluar rumah tuh cuman bener-bener buat kerja aja. Jarang bergaul dengan tetangga. Tetangga justru lebih kenalnya saya sama anak saya dibanding suami saya. Saya udah bilang ke suami, gaul deh sama Kayak tetangga. gitu, mah. Iya, tapi suami saya malah emosi mah. Kata dia gini, mau istirahat. Saya suka nggak enak gitu kalau tetangga nanyain suami saya. Bagaimana ya mas saya menyikapi suami kayak gini? Manusia tidak pernah syukur. Yang lakinya ngayap mulu pengen tinggal di rumah. Yang lakinya antang di rumah pengen keluar. Mikir jadi bini, kerja dia udah capek. Bersyukur alhamdulillah. Saya lebih sering dekat sama suami saya. Lebih mesra. Maka kualitas pertemuan dengan suami layani dengan baik makanannya, minumannya, pakaiannya, kemesraan. Itu lebih lengket kita. Jangan salah melulu. Iya. Yang jarang di rumah ngomel. Kapan di rumahnya? Nah, Yang di rumah mulu ngomel. Suami capek untuk bekerja di luar. Jangan Anda bilang, saya dong didukung tuh bergaul di luar. Lu aja di luar udah. Kenalkan dong teman Anda. Perkenalkan ini suami saya. Iya. Begitu. Iya. Nyalahin orang mulu. Kapan syukurnya? Inilah manusia. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada. Yang kurang aja dipikirin. Kapan hidup kita enjoy? Dinikmatkan. baiklah kalau begitu Mama. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Mama ya. Nah jamaah, tentunya hari ini kita telah mendengarkan nasihat Mama mengenai tema kita yaitu istri gaul versus suami rumahan. Mama tadi menyampaikan dalam Islam boleh kalau istri keluar rumah asalkan dengan syaratnya atas izin dan juga ridho suami. Dan jangan lupa menutup aurat, jangan juga untuk tabaruj, dan jangan lupa untuk buru-buru pulang ke rumah karena tanggung jawab yang utama pokok adalah suami dan juga anak-anak di rumah. Yuk sebagai istri kita perbanyak berdoa agar kita menjadi istri toladan dan juga dicintai oleh suami kita. Silakan Mama. Pemirsa juga ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat beribadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami sebagai istri, sebagai perempuan, kalau seandainya pun engkau takdirkan kami bekerja di luar, agar kami bisa bawa diri, bagaimana penampilan kami, bagaimana pakaian kami, bagaimana gaul kami, bagaimana bicara kami. Dan seandainya engkau takdirkan suami kami kerja di rumah, berikanlah rezeki yang banyak, karena dia adalah kepala keluarga buat kami. Oleh karena itu, berikan kepada kami semua rasa saling cinta mencintai, selalu saling tolong menolong, bermusyawarah dan ada urusan. Dan kami bermohon agar kami lunakan hati kami. Seandainya pasangan kami membuat kesalahan, kami saling memaafkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih ibu-ibu jamaah dari Masjid Al Hidayah Cikupa Tangerang yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah, apabila Anda ingin berkunjung atau hadir di studio rumah Mama Dede, silakan Anda hubungi akun Instagram kami di bawah ini @rumahmamadede_tv1. Dan sekali lagi saya ingatkan tidak dipungut biaya dan ini gratis. Oke, saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قمر سيدنا